Aduh, berjalan. Ngancam apa jalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Edu Milenia dalam acara podcast Edu. Baik, untuk semua viewer dan subscriberku dimanapun berada, selamat pagi, siang, malam, selamat buat Anda semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Kali ini ada yang super spesial. Biasa spesial, ini super spesial. Saya kedatangan tamu yang luar biasa karena biasa di luar. Nah, seperti itu. Kira-kira siapakah dia? Cuantik dan modis. Kita perkenalkan. Mbak Mila si milik dia. Enggak masuk. Monggo perkenalan. Enggak muncul. Halo, aduh aku jadi kalem ya. Halo semuanya. Nama aku Denis Mila. Kalian bisa manggil aku Mila. Umur aku 21 tahun. Dan saat ini status saya mahasiswi. Sudah. Perkenalkan. Oh, Saya dari ibu saya Demak. Lalu bapak saya Bali. Demak, Apalagi Bali. nih? Oh iya, ya. Inilah. Oh, panggilannya apa panggilannya? Mila. Oh, Mila. Kayak di lagu Sarmila ya. Oke. Bukan Danis ya. Aku malu di kamera. Kenapa aku seperti ini? Loh, hargailah ciptaan Tuhan. Iya. Ya, bahwa semua yang diciptakan Di depan Tuhan kamera kayak gimana itu- gitu? Oh gitu. Biasanya nggak pernah di depan kamera. Oh masa gitu. Ya inilah dia Mbak Mila. Ya kita ambil aja Mbak Mila dah hari ini. Nah, Iya. Mbak Mila tadi ternyata Ada yang dia- satu belum dikenalin. Udah ada ya. Oke, jadi Mbak Mila ini keturunan Demak dan Bali. Ya, tahu Bali kan? Bali. Ah, begitulah. Berarti bisa bisa nari Bali juga. Nari kecak kok jadi gila. Oh, ya? Podcast kita kan jadi Seperti gila apa? gini sih. Seperti apa itu? Cari Contohin, contohin Jel. Contohin Jel. Ya, anggap tidak ada lincah di sini. Anggap jadi- tidak ada- iya, iya. Nanti Pak, Kok jadi kenapa, gila kenapa? sih? Aduh. Gimana? Begini ya, kalau murid sama dosennya, kecaknya kayak gini-gini aja, Pak. Kayak gini-gini aja, kayak gini-gini aja. Keringetku ntar Oh, begini? kelihatan dong. Oh, begini ya? Pak, keringetku ntar kelihatan dong. Enggak, ya. Masa sih? Tenang aja. Oh, Berair-air gitu. Nah, nanti keringatnya tak edit nggak ada keringatnya. Tenang aja. Pokoknya cantik di situ. Oke, kita menggunakan kecantikan 99%. Oke, Mbak Mila dari Demak. Yang Bapak dari Demak ya? Bali. Oh, Bapak dari Bali. Yang Demaknya ibu. Ibu luar biasa. Jadi kota Dewata, Pulau Dewata dan Demak Pulau kota Parawali. coba. Oh, benar. Luar Kota biasa. Warung. Ini menghasilkan seperti ini, luar biasa. Oke, ngomong-ngomong Mbak Mila, Menghasilkan. si milik kita. Ya. Kok Bapak Ibu Si milik Demak kita. dan Bali? Sekarang Oh, domisili mereka itu di mana? Di Bali semua. Di Bali semuanya. Iya. Mbak Mila ini anak keberapa sih? Tunggal. Anak tunggal. Wih, si mata wayang, guys. Si mata wayang. Mbak Mila ini adalah si mata wayang. Dan sekarang ini beliau di samping dia kuliah juga punya banyak profesi, karena ketika jam kuliah itu mesti dia ditelepon dulu. Halo, di mana gitu. Sedang sibuk di luar kota dan sebagainya, luar biasa. Nah, beliau berarti hidup di sini sebatang kara. Atau sama siapa di sini? Di sini sendirian, di sini sendirian. Ngekos atau di rumah orang tua yang tinggal di sini atau mungkin bagaimana? Di sini ngontrak. Jangan nangis ya. Ya, saya tuh aduh, ambil mana sih ya? Aduh. Dia tak ambil apanya gitu. Ada Kok berantakan podcast kita? Pak, gimana, Pak? ini gombal. Ini CD, Pak, gimana ini? Aduh, podcast kita kok berantakan sekali. sampai Ya nangis. begitulah, di sini sendirian. Oh gitu. Masya Allah. Pak, ini nggak bisa di itu, Pak, ya dipotong. Potong dulu. Ya gampang, mau tak potong aku dewe, tenang aja. Ini tak edit. Enggak apa-apa. Sepertinya sangat terenyuh ketika melihat orang tua, luar biasa ya. Jadi ya begitulah. Saya juga kadang-kadang saya juga nangis begitulah. Nangis. Nah itu nggak punya duit. Ya di sini lagi sendirian, tapi adalah beberapa teman, beberapa saudara ada. Nggak sendirian-sendirian banget gitu, nggak ada. Beberapa gitu. teman, saudara juga ada. Nah, Mbak Mila, tidak semua orang cewek atau mungkin sekian persen lah ketika seorang cewek itu dia bertahan beda tempat dengan orang tua, apalagi begitu jauh ya, Bali ya. Itu bagaimana sih ketika
panjenengan rindu pada orang tua itu seperti apa? Apa yang Anda lakukan? Seperti itu ya. Kalau kangen ditelepon, di video call, ibu lagi ngapain? Sehari berapa curhat lah. Paling nggak sehari sekali udah cukup lah, paling nggak. Setiap hari paling nggak. Setiap hari ya. Misalnya hari ini ada cerita apa, curhat. Kalau ada masalah gimana gitu. Oh iya. Jadi iya ya. Jadi kayak sama temen gitu, biasa kayak sama temen. Terhanyut lagi. Waduh. Ya semoga nanti ibunya bisa lihat nih, ya bisa lihat. Nonton. Bisa nonton ini. Ngomong sesekali salam buat ibu. Salam buat ibu dong. Halo mama. Krik. Pokoknya semoga sehat selalu, semoga ibu dan ayah masih hidup saat Mila sudah punya segalanya, gitu aja sih. Amin. Doa semua anak kepada orang tua lah ya, gitu. Itu aja sih. Pokoknya yang baik-baik aja ngomongnya. Punya segalanya ya. Sekarang maksudnya dibilang segalanya sih enggak, maksudnya memberikan yang terbaik gitu loh daripada yang sebelumnya kayak gitu. Ya mungkin bisa balas jasa orang tua, ya bisa membahagiakan seperti itu. Oh, berarti apa namanya, Mila ini berpisah dengan orang tua ini sudah berapa lama? Dibilang berpisah sih enggak, mungkin 3 bulan sekali ketemu. Milanya ke Bali atau enggak ibunya ke sini. Oh gitu. Dibilang berpisah-pisah banget enggak. Kayak 3 bulan bolak-balik sana sini sana gitu. sini gitu. Tapi dulu kan mungkin ketika kecil kan selalu bersama ibu bapak ya. Iya, itu selalu. Sekitar usia berapa atau dari Mila bayi sampai Mila TK itu di Bali. Lalu SD kelas 1 sampai kelas 5 itu di Bali. SD kelas 6 Mila di Demak. SMP kelas 1 sampai kelas 5 di Demak. SMK di Bali gitu aja sih, bolak-balik Demak Bali. Gitu. Berarti waktu kecil imut-imutnya di Bali, roto gede sidik lagi bandel-bandelnya di Demak. Balik ada remaja ke Bali. Sekarang di Demaknya ikut nenek soalnya. Tuh, berarti di Pati sejak kapan? Di Pati itu sejak berapa ya? Dulu. Sejak aku mengenalmu apa gimana? Gitu aduh. Iya, baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Oh, gitu. Nah, tadi kan berarti Mbak Mila hampir setiap hari kan calling sama orang tua ya. Ya enggak apa-apa, lampiaskan saja. Ya enggak apa-apa, lampiaskan saja emosinya ya seperti itu ya. Orang tua ya. Seperti itu gitu. Tadi udah ngirim salam semoga. Jadi minus ini promosi. Jadi minus promosi. Gitu. Jadi maksudnya kalau bicara orang tua tuh ya gimana, kadang sensitif gitu. Ya harus begitu. Sensitif rasanya tuh kayak sedih gitu aja sih. Oh gitu. Iya. Ya itu artinya Mila itu memiliki hati yang masih murni ceritanya sama masih orang. Murni. Iyalah. Kenapa ceritanya tuh enggak motivasi menggila? Jangan dipotong deh. Ya begitulah tadi ya, ini luar biasa. Beliau itu memang apa ya, seorang anak itu kalau sudah teringat orang tua ya, apalagi kalau jauh, apalagi cewek, itu mesti ya banyak perasaan yang mungkin timbul secara spontan. Saya bisa paham itu karena saya juga jauh dari orang tua. Saya tuh sejak kecil nggak tinggal sama orang tua juga seperti itu. Jadi kalau izinnya kapan ini? Boleh dibuka? Oh gitu. Oh iya kan masukmu ya. Boleh ya boleh. Iya enggak, maksudnya pengen bukan saja, pengen santai aja. Cangkolin sana. Enggak, semua pengen lanjut guys, lanjut. Memang suasana semakin panas. Semakin panas. Oke. Lanjut. Nah, ini udah komunikasi sama orang tua tadi ya. Dan Mbak Mila tadi belum dijawab. Bagaimana sih memanage mungkin hari-hari kan tentang kebutuhan, tentang aktivitas sehari-hari seperti itu ya. Itu sekalian panjenengan sekarang juga kan masih kuliah ya. Iya. Juga mungkin kan panjenengan mempertahankan hidup di sini ya bersama teman-teman baru ya kan. Ya relatif baru lah. Ini bagaimana caranya? Kan tidak semua orang bisa beradaptasi dengan cepat. Maksudnya cara aku mengatur keuangan pertama gitu. Terus cara ngapain lagi? Cara beradaptasi lingkungan baru. Oh iya. Kalau yang pertama sih mungkin untuk keuangan sih Mila mungkin ngaturnya bisa kok. Untuk makan masih kayak pengeluaran anak-anak pada umumnya aja, masih sewajarnya aja kalau Mila tuh. Terus yang kedua, cara beradaptasi dengan lingkungan baru, pokoknya beda banget sih lingkungan yang sekarang. Oh gini,
Jadi pertama sih emang susah, tapi lama-lama terbiasa. Maksudnya Mila kan bisa memahami orang, oh orang ini kayak gini gitu aja sih. Belajar gitu. Pertama sih emang kayak ada yang beda, tapi lama-lama udah terbiasa gitu aja. Nah kemudian gini, Mila kan hidup di beberapa tempat pada usia yang berbeda-beda. Cuman teman dua SD, doang, kan? Bali sama Jawa Tengah doang. Iya kan, Bali, Demak, Pati kan begitu kan. Iya, Nah masih Jawa itu Tengah mungkin masih connect sama teman-teman yang SD atau SMP. Masih. Siapa yang paling mengenal temannya yang bangun SD? Kalau SD sih di Bali aku masih kontekan sama teman-teman di Bali, masih kontekan, cuman sekedar nanya kabarnya gimana nih, sekarang gimana nih, kerja di mana, terus tanya mungkin curhat-curhat masalah asmara, masalah hal-hal yang nggak penting-penting banget kita omongin, kadang video call, kontekan masih, sekedar say hello masih gitu. Ya. Atau mungkin barangkali reuni kali, pernah reuni ya? Belum sih, untuk saat ini belum. Tapi rencana ya reuni, kalau cuman ya bisa aja reuni sekedar makan-makan, dugem-dugem. Luar biasa guys ya. Dugam-dugam, kayak gitu biasa di Bali. Iya. Saya pernah di Bali 2 kali. Balinya mana Mbak Mila? Denpasar. Denpasar itu pasar apa namanya? Pasar Kliwon. Tak pikir pasar Runting. Sanur. Oh gitu. Tadi kita pasar Runting ya. Ya, kita melihat kambing-kambing iya di itu. Di Sanur. Oh gitu. Denpasar, Sanur. Iya. Sanur itu nama desa atau kecamatan apa? Sanur itu lebih ke pantai ya kan. Pantai Sanur itu. Deket dari situ. Kalau aku sih nggak pas deket pantai Sanurnya, lebih ke Renon lah kalau aku. Daerah-daerah masih kota lah ya, masih kota daerah situ. Berarti kalau misalkan saya ke sana bisa. Kan nyari penginapan. Sangat maaf, boleh. Coba saya klik gitu ya. Sangat boleh dong, boleh. Sana itu Ntar paling kita cari-cari pengalaman ya kan. Cari bule. Emang kalau di kampus kan kita kayak dosen, guru dengan mahasiswi. Tapi di luar kita berbagi pengalaman, ya kan, friendly kayak gitu kan ya. Bedanya kalau misalkan sebagai guru dan sebenarnya siswa orang itu ada beda tingkatan. Iya, sebenarnya kalau guru itu kan orang tua di sekolah kan sebenarnya. Iya nggak sih? Kakak, gitu kan. kalau dosen itu kakak ya. Karena itu sama-sama punya status sosial yang berbeda. Ya dianggap jenengan ini ada bagian sosial masyarakat sama juga dengan saya. Bedanya saya lebih old begitu. Kembali ke masalah ini nanya. Seharusnya aku pakai ini tadi seharusnya. Pakai kaos ini. Oh ya, ini. Coba ditunjukin. Ini guys. Milih guys. Yang berminat ya guys. Yang DM saya aja berbagai ukuran. Gitu. Ya. Oke, tenang ini. Berbagai ukuran. Kalau misalnya ada yang pengen request belakang fotonya beliau, boleh belakang. Namanya request kan orang berbeda-beda. Iya, bisa di DM, oke. Cocok bagian promosi guys. Mana barangnya meledak itu bukan repot malah. Meledak bagaikan bom. Oh gitu. Lanjut. Kembali ke masalah. Mbak Mila ada pertanyaan. Ya dari teman-teman juga, dari anak-anak ya tanya. Mbak Mila aku sibuk banget itu, ceritain aktivitasnya apa saja sih kalau boleh tahu nih, bocorin nih. Udah bocor belum ya? Tahu ya bocor. Oh tenang. Bocorin dong. Banyak talang di sini. Iya. Kalau untuk kesibukan untuk saat ini sih aku ada kayak ikut model agensi itu dikontrak 1 bulan kayak foto-foto, kita mempromosikan produk, mempromosikan make up, pokoknya berbau foto-foto aja itu. Endorse lah ya? Enggak, itu bukan endorse, beda lagi. Kayak ada agensi, bener-bener agensi gitu. Kita ikut dia. Tapi emang nggak lama, cuma sebulan aja. Sebulan. Gitu. Ntar misalnya kalau ada event lagi gitu. Untuk saat ini sih itu luar kota kontrak itu. Masih area sini, masih ada suatu ada agensi. Terus abis itu kesibukannya lagi ngurus ada ternakan ternakan burung, ada murai batu. Ngurusin ternakan ya. Suka dalam artian kayak misalnya promosi dari mulut ke mulut, dari temen kayak gitu. Dibilang suka sih nggak terlalu suka, aduh terhanyut lagi. Dibilang suka sih nggak terlalu suka, tapi maksudnya nggak suka-suka banget tapi suka gitu. Burungnya itu ya? Iya. Murai batu. Iya. Murai gitu. batu.
Burungnya di batu. Kayak suka aja kicauannya. Oh, kayak kicauannya. gitu. Oh iya iya. Terus itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu mungkin lebih ke itu aja sih mungkin. Apa yang belum jam itu aja. Itu aja dua aja itu. Sementara dua aja itu. Dua Dinikmatin aja. Oh gitu. Burung. Pokoknya iya burung. Misalnya teman-teman ada yang mau teman-teman kenal, bener-bener kenal gitu kan. Paling tanya-tanya harga kayak gitu. Soalnya barangnya biar ada dulu, soalnya kan nggak terlalu banyak kan. Mila hadap ke kamera. Impor juga. Mila hadap ke kamera kan. Iya, madep sana tak. Jadi gini, jadi Mila pengennya kan untuk saat ini kan baru 50 pasang ya kan. Untuk saat ini. Baru 50 pasang untuk saat ini. Berarti kan 100 ekor nih. Jadi Mila pengennya itu biar dia tuh banyak dulu gitu loh, biar banyak dulu gitu. Jadi untuk laku atau enggaknya kan gampang. Zaman sekarang ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, dan Mila iseng-iseng tuh Mila lihat Shopee, aplikasi Shopee, dan itu laku juga, ada ribuan kan Mila iseng-iseng. Banyak juga nih yang jual di Shopee nih. Ratusan laku, puluhan laku gitu. Jadi kalau misalnya ada juga grup Facebook khusus burung kan ada juga di situ. Apalagi kan ini ternakannya di kota, peminatnya kan seharusnya ya banyak juga di kota kan gitu. Jadi sih fokus mengembangkan aja dulu. Soalnya kan ngembangin tuh susah-susah gampang gitu. Nggak gampang sih. Soalnya kasusnya yang Mila lihat itu kebanyakan burung yang bertelur itu ada aja kasus. Misalnya indukannya stres kayak gitu, terus dibanting, dibantai kayak gitu. Jadi susah-susah gampang kayak gitu. Telaten aja lah, telaten luar gitu biasa. aja. Begitu detail tentang masalah burung tadi, burung murai batu. Kalau saya punya grup di Facebook, grup garangan. Iya, karena saya emang punya garangan kan begitu. Garangan tuh bajul kan ya, buaya kan ya. Garangan. Beda ya. Buaya versi hewan itu seperti tupai. Iya. Ini garangan beneran loh, bukan aku yang garangan loh. Gimana sih? Udah beda listriknya. Tapi listriknya udah kemana? iya, sama juga di dimulai pegang burung murai batu sih gara-gara. Ngomong-ngomong berarti sekarang ini masih dalam tahap ternak dulu ya, belum dijual. Tapi ternak mungkin kisi-kisi harganya berapa satu pasang nih? Kalau misalkan ada yang kalau misalnya berapa? Untuk harga sih tergantung juga ya kan, namanya harga kan tergantung jenisnya kan ada murai batu ekor panjang, Medan gitu. Untuk harganya telurnya, tapi kalau Mila sih sekitar jutaan ya kan. Tapi kalau temen mungkin 2 kali lipat di bawah itu. Dalam artian gini, misalnya kalau teman Mila nih ada yang mau berapa nih gitu kan, pokoknya aku sih nggak bisa kayak nurunin harga turun-turun banget sih, nggak bisa. Maksudnya aku tuh lebih murah daripada pasaran gitu aja. Itu sih tak gituin temanku, tak gituin. Misalnya kalau kamu misalnya nyari burung selain di punya aku, katakanlah harganya 700, aku bisa lebih murah daripada itu gitu. Oh, berarti di burungmu lebih murah ya? Harga temen harga gitu, teman berarti kalau saya beli juga lebih murah dong burungmu itu ya. Ih, jangan salah ya. Apalagi ntar kalau udah bertelur. Telurnya biasanya sih ada juga yang misalnya minjem telurnya kayak gitu. Itu ada rahasia saya pribadi. geli jadi ada orang minjem telur. Iya kan, terus dia bingung nih telurnya kok nggak netes. Udah kamu itu aja nyewa mesin penetas telur aja tak gituin. Terus akhirnya bisa netes kayak gitu. Cuman kebodohan dia, pertama kali dia belajar jangan kesini lah bodohnya itu. Kebodohan dia waktu ngelolohinnya itu salah. Waktu cara ngelola itu gimana? Nyuapinnya dia tuh terlalu banyak, jadi kan kembung. Jadi kayak kita manusia aja makan terlalu banyak kan pasti kan nggak enak dong, secukupnya aja. Terlalu banyak kayak misalnya kan kayak kelaparan pasti kan mulutnya kan au gitu kan ya. Mulutnya gimana? Mekar. Mulutnya kan mekar gitu kan ya. Itu burung murai batu bilangnya au gitu. Kalau kelaparan gitu. Ada videonya, tadi videonya di belakang ya. Video burung-burung kelaparan tak kasih videonya. Bisa kalian lihat. Ada juga suara-suaranya, peternakannya kayak gimana. Ntar dimunculkan di belakang ya. Nah, dia kesalahannya dia tuh ngasih makan terus ulet ngasih makan terus terlalu berlebihan. Jadi ya mungkin belum rezekinya apa gimana. Terus juga musimnya juga nggak enak, musim hujan juga pada saat itu, akhirnya meninggal gitu. Tapi dia bilang kayak gini nih, Mil gimana nih Mil, meninggal, tapi dia ada itikat, ya udah Mil aku ganti aja segini gitu aja sih. Banyak sih maksudnya kesedihan dan
Mila kan saksi mata ya, sepengetahuan Mila itu emang susah banget. Dan sebelum ada 100 ekor pun itu, pertamanya tuh susah banget, sampai gak produk selama 2 tahun. Itu mati terus. Ada puluhan telur yang mati. Dan namanya kita belajar usaha kan sabar aja, telaten. Udah sabar aja. Namanya orang berbisnis ya. Pasti kan harus berani rugi gitu aja sih. Tapi belakangan ini, alhamdulillah sih belakangan ini ada hasil nggak kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Ada kayak buah dari kesabaran kita gitu aja sih. Oh iya, buahnya di belakang guys ya. Ya kan, nanti Ada 5 ya kan, buah kesabaran kita. Bener nggak sih, kalau belajar bisnis kan harus berani rugi. Iya, Kalau nggak berani betul. rugi nggak usah bisnis Iya kan betul. gitu. Itu aja. Tapi saya terpesona tadi dulu, burung itu kalau lapar itu kan Kalau lapar kan iya, dia kan kayak teriak gitu kan, teriak au 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 oh, kayak gitu teriaknya kan. begitu. Aku udah tahu mulai batu itu kan. Tetapi saya kan kalau misalnya memang ini unik karena biasanya orang beli burung itu yang suara kicauannya bagus, dan baru kali ini kalau misalnya Lebih ada bagus kicauannya. Kicauannya. Lebih bagus kicauannya. Tapi burung beneran kan ini? Iyalah, Iya. burung-burungan patung kali ay, ya kan. Udah seputar itu aja kesibukan. Terus yang kedua photoshoot ya. Gimana? Berbau yang masih halal-halal aja ya gitu. Maksudnya gimana tuh makan Berbau. tuh? Berbau ya halal kayak dress biasa aja gitu. Sebenarnya dulu lebih parah. Contohnya mana contohnya? Tapi Mila, di sini gambar-gambarnya ya. Tapi Mila di sini lebih ke mengurangi gitu. Jadi mengurangi. soalnya dari mama kan juga, maksudnya kalau foto jangan terlalu gimana, biasa aja fotonya. Kalau disuruh konsep yang gimana, namanya orang tua ya wajar ya. Jadi ya lebih mengurangi itu sih. Mau ngabisin kontrak aja terus udah gitu. Gitu. Soalnya sekarang Mila tuh lebih ke pengen itu kayak jurusan baru itu loh. Apa sih? Maksudnya ingin mempelajari itu, fokus ke itu loh. Apa ritual? Psikolog. Oh, psikolog. Ritual dukun kali ay. Ngomong-ngomong psikolog kan kemarin manajemen ini mau pindah ke psikolog. Apa sih yang disukai di psikolog? Yang Mila suka itu, Mila tuh psikolog kan lebih ke mental ya, kayak mental, penyakit mental. Mila tuh ingin bantu orang yang stres yang punya penyakit mental. Biasa. Gitu. Pengen bantu. Kemarin kan banyak kasusnya orang bunuh diri. Mungkin dia butuh komunikasi. Pengen bantu aja orang-orang yang punya kesehatan mental tuh, pengen tak bantu gitu. Entah mentalnya dia kurang percaya diri apa masalah apa aja gitu. Termasuk orang yang patah hati mungkin di depan Stres kayak gitu. Pengen maksudnya yuk bisa yuk semangat yuk gitu. Biasanya orang kan kayak halah kowe iki opo, kan kayak mentalnya dibuat rendah gitu biasanya, terus dia rendah kayak gimana, kayak turun langsung down gitu kan. Tapi Mila pengennya tuh buat tuh udah yuk bisa yuk ayo gitu, biar dia tuh optimis gitu. Intinya bantu mental mereka gitu. Itu sih ingin mempelajari juga kayak gitu. Luar biasa. Tidak sekedar cantik, tapi bagaimana inner beauty-nya itu ketika tadi bagaimana membantu dari burung sampai orang-orang yang mungkin bermasalah mental atau yang mungkin patah hati, underestimate atau yang sebagainya itu. Nanti ini dokternya nih. Dokter psikolog calon ya. Iya, gitu aja. Pengen bermanfaat aja sih gitu loh. Bermanfaat bagi orang banyak. Berarti ibu itu selalu memantau kegiatan Mila hari-hariannya ya. Ketika tadi berfoto-foto, tolong dong fotonya. Iya, langsung tahu dia. Kurang turun atau bagaimana, kurang naik gitu ya. Mungkin barangkali ya. Jadi ibu tahu ya. Iya tahu, orang tua tahu gitu. Cuman kan Mila jelasin, ini kan kayak gini kan kerja juga buat nambah-nambah uang jajan kayak gitu kan, nambah-nambah perawatan. Jadi mama tuh memaklumi sih iya, cuman jangan terlalu kayak gitu banget gitu. Tapi ya udahlah, nurut aja apa kata ibu kan, ya udah gitu. Lebih pokoknya dibilang berhenti sih enggak, cuman mengurangi gitu loh, mengurangi porsi gitu aja. Mengurangi porsi foto-foto. Iya, katakanlah misalnya sampean ngerokok. Biasanya ngerokok itu 1 bungkus. Untuk hari ini sampean itu enggak berhenti sih enggak, cuman mengurangi dari misalnya 1 bungkus menjadi 2 batang aja gitu. Oh, berarti kayak gitu contoh kecilnya. Cuma 2 gitu batang aja. sehari gitu kan. Iya, rokok, mengurangi guys. lah. Lama-lama pelan-pelan kan ya bisa gitu. Karena aku tuh suka berpose, emang aku suka foto gitu. Contoh-contoh dong pose di sini lah. Pose di sini sesekali foto pada cekrek seperti apa suka gitu. kayak apa ya? Maksudnya tuh kayak biar kayak princess gitu ya. Gimana ya? Suka biar buat cowok Coba sekarang pose dong, satu dong, kita buat foto cekrek. Gimana ya? Coba gimana posenya? Aku versi Ukti aja pakai kerudung ya. Iya, Versi Ukti aja pakai kerudung. Gitu. Bisa juga pakai kerudung. Next.
Aku malu-malu ucing. Oh, gitu. Malu-malu ucing aku tuh kenapa ya? Oh, ya luar biasa. Memang ini benar-benar tamu ini spesial sekali ya. Kita baru tahu ada sosok di podcast saya seperti ini. Saya YouTube dari 2013 baru kali ini ada apa bintang tamu saya yang luar biasa begini. Tapi kalau nggak kacau nanti nggak seru. Ya kocak ya kita ya. Seperti itu. Makanya ini yang di sana nih silakan di-share itu, subscribe ya. Dari Bali dan Demak menghasilkan seperti ini. Menunggu. Jangan lupa kita kopelan kaos, berbagai ukuran, ya kan. Bisa di DP, request fotonya siapa aja di belakang bisa. Sip itu idenya bagus. Kita kan sablon gitu, kan namanya request orang pengen yang menarik. Nah, saya ini Mbak Mila. Mbak Mila itu kan punya tadi segudang pekerjaan. Mungkin Mbak Mila sedikit berikan pesan-pesan lah. Saya ini kebanyakan murid-murid ini, siswa dan mahasiswa. Mungkin mereka juga banyak underestimate pada dirinya. Saya mampu gak sih? Saya orang desa. Gitu. Nah, bagaimana sih itu mengatasi itu semua menjadi orang yang pede, percaya diri. Nah, seperti itu. Kalau misalnya pendapat saya sih, pertama kita kan pasti kan belajar, kita tuh pengennya mau jadi apa, kan harus tahu jati diri dulu dong. Diri dulu kan, harus nyari jati dulu. Nyari jati diri dulu dong. Nyari jati diri dulu. Aku tuh pengen jadi apa sih? Aku tuh bakatnya lebih kemana sih? Ntar kedepannya kayak gimana gitu. Jadi lebih mengasah itu. Misalnya kalau dari Mila pribadi, Mila tuh senang kayak berbau foto, gimana caranya tuh hobi tuh menghasilkan gitu loh. Dari hobi itu kita juga menghasilkan pelan-pelan gitu. Ya gitu aja sih. Kayak misalnya juga misalnya kalau kita udah tahu kita arahnya mau kemana, itu pertahanin, tekunin gitu. Juga memberikan manfaat bagi orang banyak juga. Pokoknya nggak merugikan diri sendiri dan orang lain aja, ya kan. Kayak misalnya aku tahu misalnya kita kan butuh apa ya, bahasa anak mudanya zaman sekarang tuh healing ya. Kita kan butuh healing gitu kan, cuman kan dibatasin aja. Itu makanan apa itu healing? Healing tuh kayak sejenis apa ya, makanan berkuah kali ya, pengobatan gitu. Healing, refreshing, kita kan butuh kayak biar nggak ya, apalagi kita kan lingkungannya kan belajar terus kan, kita perlu keluar melihat dunia. Oh ini dunia gitu kan, butuh healing, cuman dibatasin aja. Kita tahu maksudnya, wah ini udah kayak udah menjulur gak bener nih, maksudnya kan ada batasannya gitu aja sih. Wah, luar biasa. Misalnya tapi kalau udah kaget misalnya kalau udah terjerumus lebih ke batasannya, ya udah nggak apa-apa, kita perbaiki gitu loh. Kita jangan merasa aku wis rusak kok, wis tahu ngene ngono pucrut, wis tahu karo pacarku bla 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 kayak gitu misalnya. Jangan ngerasa rusak gitu, enggak. Kita perbaiki, kita bisa kok diperbaiki gitu loh. Maksudnya sayang kepada diri sendiri gitu loh. Luar biasa. Motivasi untuk diri sendiri luar biasa. Suka alkohol apa suka apa aja. Sebenarnya sih misalnya kalau untuk tiap hari terus gitu kan, dikurangi aja, boleh tapi dikurangi aja. Misalnya lama-lama habis sendiri ya gitu. Misalnya kalau kayak hari-hari ulang tahun, misalnya kalau alkohol cuman setahun sekali wajar dong, setahun sekali aja wajar dong gitu loh. Misalnya kalau acara-acara apa itu namanya, acara-acara ulang tahun kayak gitu, tergantung orangnya juga sih. Maksud aku di sini bahas orang yang terbiasa gitu, itu aja sih. Tapi kalau nggak terbiasa jangan nyoba. Jangan. Nah, dulu saya pernah minum itu. Maksudnya itu notification baterai low. Alhamdulillah. Baterai low ya. Sedikit. Maksudnya gini, buat orang-orang yang misalnya dia udah terjerumus ke dunia. Dibilang dunia sih enggak, maksudnya kenakalan remaja yang kata orang wajar. Udah terjerumus banget sampai rusak, itu masih bisa diperbaiki. Jangan kalian ngerasa kayak gini udahlah. Itu tandanya dia menyerah. Dia tuh nggak sayang sama diri dia sendiri. Bisa, yuk kita bisa gitu loh. Mungkin kita ngambil lingkungan yang baik, gimana caranya, lingkungan yang nggak kayak dulu gitu loh. Misalnya dengan kita mengikuti misalnya pendidikan di mana yang pasti lingkungannya orang-orang yang bener juga. Lama-kelamaan kan kita ngikut gitu. Nah itu jadi itu memang yang udah terjerumus. Ini malah hostnya ganti kan. Itu yang udah terjerumus. Tapi yang belum ya jangan. Tapi kalau penasaran ya
kalian harus tahu batasannya. Oh, itu luar aja. biasa Itu aja sih. batasannya. Jadi aduh, ini apa sih? Rijal sebenarnya tuh yang mencet Ya, kanan dekat. Oke, jadi itu tadi. Yang Jadi jelas gini satu hal aja. mungkin pesan dari saya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Sebesar dosa apapun Anda Kok jangan kesannya pernah. kayak wanita nakal yang tobat ya tema. Enggak, tadi kan Ya, di semuanya, rumah. untuk semuanya kita juga. Betul, betul. Jadi di sini loh, jangan pernah membatasi tentang Tuhan kita. Mm-mm. Bahwa sebesar apapun dosa kita, berpikirlah positif, Allah itu memaafkan. Jadi tetap kita harus percaya diri, ya. Tadi kalau misalkan yang belum terjerumus jangan ikut-ikutan, ya. Bagi yang misalnya belum terjerumus, ya nggak usah ikut-ikutan, ya. Kalau Jangan masih coba-coba. penasaran. Kalau misalkan penasaran, Tahu batasannya. Itu pantai itu batasnya pantai itu ya, laut ya. Mau coba-coba monggo, kalau dia jangan, ya. Jadi itu, nah ini ngomong-ngomong Mbak Mila, ini sudah timernya sudah habis. Ini sepertinya semakin hot semakin panas ya, dan sepertinya masih ada beda potensial untuk bercerita, tapi saya batasi biar nanti Anda penasaran. Rijal udah gini-gini lagi. Lewat Rijal udah gini. Gitu. Jadi mungkin ini saja pertemuan kita Bye. kali ini. Urung, masih urung, ha? Asik. Jangan lupa dimanapun adalah sekolahan, siapapun adalah guru kita, dan kapanpun jam pelajaran. Sekian dari kami. Dan pengalaman adalah guru terbaik. Iya, Sekian luar dari biasa. kami. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channelnya dosenku terganteng, terbaik, tercantik, tersegalanya pokoknya. Bagi kita murid pokoknya yang is the best, ternetral. Jangan lupa ya di subscribe, like. Udah itu aja sih. Pokoknya kalau ngepo-ngepoin nggak ada Instagram ya Pak ya? Ada ya. Kang Uyi, ya, channel ada. Di bawah ini IG. Instagram ya kan. Ada sekarang juga. Pokoknya jangan lupa subscribe. Salam buat Kalau teman-teman. yang mau DM kaos jangan lupa ya DM Instagram saya di bawah ini. Bye, sekian. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.